Dalam beberapa bulan terakhir, pasokan BBM subsidi khususnya solar mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Di Manokwari, Papua Barat, antrean truk di SPBU yang ingin membeli mencapai 2 km. Palingnya antri itu paling tong taruh mobil jam-jam 7 pagi, nanti bukanya jam 7 malam, dan tutup jam 10 malam. Jadi cuma 3 jam aja dibuka. Ada yang dapat, ada yang tidak. Sementara di Melabuh, Aceh, ratusan nelayan tak melaut karena tak ada solar. Kita nggak tahu kapan pasokan selanjutnya. Sekarang aja nggak pada pulang semua, bahan bakarnya udah nggak cukup. Itu nunggu sudah seminggu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengakui kelangkaan terjadi akibat distribusi BBM subsidi terutama solar banyak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan di lapangan. Jadi memang sebetulnya kita tuh sudah memiliki satu perangkat pasal 55 ya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya ini saya sampaikan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menilai kelangkaan solar tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga barang. Untuk itu perlu ada pembenahan pengelolaan pasokan. Kelangkaan itu menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam pengelolaan pasokan. Dapat dipastikan bahwa kelangkaan solar disebabkan pengurangan pasokan di sejumlah SPBU. Hanya tidak mudah memang untuk mengusut siapa pelaku penyelewengan pasokan solar itu. Adanya disparitas harga yang cukup menganga mendorong moral hajat untuk menyelewengkan pasokan solar, baik untuk dijual kepada industri maupun diselundupkan. Realisasi produksi minyak Indonesia tahun lalu anjlok ke 660.000 barel per hari. Pencapaian ini di bawah target APBN yang sebesar 705.000 barel per hari. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia, beban impor minyak semakin besar, sementara penyimpangan BBM subsidi semakin marak. Lalu siapa yang akan memikul beban ini? Selamat malam pemirsa, bicara tentang minyak, belakangan ini kalau kita diskusikan nggak ada habisnya. Setelah minyak goreng ini tampaknya BBM, khususnya BBM subsidi, minyak solar tadi yang baru saja Anda saksikan, ini sepertinya masih saja terjadi kelangkaan di beberapa wilayah. Nah tentu ini menjadi permasalahan yang semestinya bisa kita tuntaskan mengingat harga minyak dunia akibat dari krisis Rusia-Ukraina ini semakin tinggi. Dan tentunya apabila itu semakin tinggi beban APBN pun juga semakin berat karena kita pengimpor migas khususnya minyak. Dan untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai subsidi membengkak, penyimpangan merajalela, rakyat menderita. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah anggota Komite BPH Migas, Pak Saleh Abdul Rahman. Selamat malam Pak Saleh, mungkin bisa disapa menggunakan mic, pemirsa di rumah. Selamat malam Brigita, selamat malam para pemirsa TV One, sehat-sehat selalu. Sehat ya Pak Saleh, ini pertama kali Pak Saleh datang, berkenan, terima kasih sudah Siap. hadir. Selanjutnya ada anggota Dewan Energi Nasional Pak Satya Yuda. Pak Satya apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasa lancar ya Cesarnya? Alhamdulillah, sampai saat ini. Berikutnya, harus terus. Berikutnya ada anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Pak Kardaya Warnika. Pak Kardaya apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, 2 kali saya kena COVID. Yang penting sekarang sehat dan puasa Sekarang lancar sehat. Pak. Dan tentunya ada Pak Kurtubi, pengamat energi. Pak Kurtubi, selamat malam. Boleh menggunakan mic-nya Pak untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Ya, selamat malam, terima kasih. Kita ke Pak Kardaya dulu. Pak Kardaya ini dulu pernah jadi Dirjen Migas juga. Nah ini konstituen sudah banyak yang mengeluh belum? Masih aja langka laporannya di Komisi 7. Kalau ditanya banyak yang mengeluh, tidak, bukan banyak, banyak sekali. Karena kalau sudah masalah energi, yang harus dilakukan itu satu, yang paling utama tidak boleh terjadi kelangkaan. Harga itu nomor 2, kelangkaan. Jadi BBM tidak boleh ada kelangkaan, listrik juga tidak boleh ada
pemadaman. Nah ini makanya untuk itu undang-undang clear tuh sudah menggarisbawahi BPH Migas melakukan pengawasan untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Ini gara-gara krisis Rusia masih ke bawah. Iya, ini jadi nanti kita tanya BPH Migas, kalau kelangkaan tuh jangan tanyanya ke Pertamina, jangan tanyanya ke Menteri, karena undang-undangnya menyatakan yang menjamin itu ketersediaan adalah BPH Migas, kecuali undang-undangnya diganti lagi. Tapi kalau dari catatan sampai sejauh ini yang masuk ke Komisi 7, wilayah-wilayah yang masih krisis dan butuh segera ditangani. Tergantung BBM-nya. Kalau solar biasanya ke daerah di mana ada industri, khususnya tambang dan perkebunan di situ. Karena apa? Karena tambang dan perkebunan itu tidak boleh memakai BBM industri. Tetapi yang paling penting sebetulnya kalau mau menghandle ini, handle-lah di hulunya. Yang menjadikan ini terjadi kelangkaan, yang menjadikan ini terjadi penyelewengan, itu yang harus di-handle. Bukan ya nangkep sih, iyalah. Ya. Tetapi bukan itu. Kalau hulunya tidak di-stop, maka ditangkap 1, lepas 2. Ditangkap 2, lepas 4. Jadi ini yang, nah sebagai contoh, hulunya ini yang menjadikan terjadi kelangkaan itu karena adanya kebocoran. Iya. Bocor karena ada penyelewengan karena ada disparitas harga. Kalau disparitas harganya itu makin ngecil, itu akan berkurang. Tetapi ini kan antara harapan dengan kenyataan tidak sama. Tidak. Misalkan pemerintah mengatakan ingin mendorong Pertamax. Tetapi kenyataannya harga Pertamax dijauhkan dengan harga Pertalite. Ya jelas makin tidak sinkron dengan, jadi antara kebijakan dan pelaksanaan itu tidak sinkron. Ini yang harus segera ini kan. Nah, saya pernah mengatakan bahwa yang sebaiknya harus dilakukan dalam hal subsidilah Pertamax. Sehingga Pertamax harganya tidak terlalu tinggi, dekat dengan Pertalite sehingga banyak orang memakai Pertamax. Yang kedua, kalau memakai Pertamax maka itu semakin bersih. Kalau semakin bersih, udaranya, lingkungannya, orang sakit semakin jarang. Kalau orang sakit semakin jarang, BPJS juga turun anggarannya segala macam. Jadi berpikirnya tuh harus holistik, jangan berpikir ini begini, nggak sama dengan ini itu. Dan yang berikutnya adalah saya selalu mengatakan dalam masalah solar itu ada sesuatu yang artinya begini, solar itu barang subsidi. Kalau barang subsidi ya sebaiknya disalurkan oleh badan usaha milik negara. Tidak bisa badan usaha swasta. Karena apa? Karena ini subsidi. Coba pupuk disalurkan oleh BUMN. Listrik disalurkan oleh BUMN. Tetapi begitu BBM, solar disalurkan ada yang oleh swasta. Ini yang repot. Dan swasta ini di samping menyalurkan BBM bersubsidi, solar bersubsidi, juga menjual solar tidak bersubsidi. Bagaimana kita bisa mengontrol secara ketat secara ini supaya itu tidak terjadi lagi. Ini kalau sampai itu tidak ditanggulangi, tidak diselesaikan, maka rakyat akan sakit melihat ini. Dan ini tugas dari BPH. Karena itu BPH yang memberikan izin kepada mereka, swasta untuk menyalurkan subsidi ini. Ini yang harus jadi, sekali lagi, selesaikan utamanya itu yang di hulunya. Jangan yang di hilirnya. Ya di hilirnya sih bukan jangan ya, artinya bisa juga. Tetapi utamanya tuh di hulu. Kalau di hilir nggak bakalan selesai. Kalau harganya perbedaannya semakin tinggi, pasti penyelewengan semakin banyak. Nggak cukup aparat untuk menindak. Pasti, karena itu naluri. Ya. Karena ada ada kepentingan bisnis, ada keuntungan, ada segala macam. Makanya sekali lagi selesaikan di hulunya. Sebelum ke BPH, Pak Kurtubi juga
Ada catatan berkaitan mengenai apa yang disampaikan juga oleh Pak Kade? Ya, ini situasi kita dalam keadaan seperti ini, harga minyak tinggi ya. Sebenarnya harga minyak tinggi sampai di atas $100 itu sering terjadi. Ya. Tapi ini terjadi pada saat bersamaan dengan COVID. COVID. Satu. Kedua, pada saat produksi minyak nasional terendah. Tidak hanya 700-an, tapi sudah di bawah 600.000 barel per hari minggu kemarin. Di bawah 600.000. Pada saat produksi begitu rendah, harga dunia begitu tinggi, dilema bagi pemerintah. Sulit bagi pemerintah posisinya. Mau serahkan harga pasar, konstitusi melarang. Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal 21 ayat berapa begitu daripada Undang-Undang Migas yang memberlakukan harga pasar terhadap BBM. MK sudah mencabut itu. Tidak dikenal harga pasar di Republik Indonesia. I'm telling ya. Tolong jangan bermimpi untuk menerapkan harga pasar untuk BBM di Indonesia. Tidak boleh itu. Ya. Nah, ini dilema. Pemerintah pada posisi sulit. Ya. Mau naikkan harga pasar, pertama tadinya berapa? 16.000. Mau dinaikin harga keekonomian istilahnya. Tapi itu harga pasar. Ya. Tapi yang kita dengar, dan itu sudah terjadi 12.500. Good. Kalau begitu dinaikkan ke 16.000, langsung pemerintah itu melanggar konstitusi. Ya, presiden bisa di-impeach, I'm telling you, karena melanggar konstitusi. Hati-hati. Ya, Kementerian SDM ini dibutuhkan kecerdasan merespon situasi di mana harga minyak tinggi, produksi anjlok, agar APBN, fiskal APBN tidak terganggu. Dari dulu saya usulkan, jangan patok harga pasar. Harus di bawah harga pasar, yang berarti akan ada subsidi. Ya kan, tidak bisa dielak. Nah, subsidi itu pemikiran lain, harus ada inovasi dari pemerintah untuk memecahkan masalah subsidi. Saran saya, naikkan pajak dan royalti perusahaan batubara. Ya, sesuai pasal 33 UUD 45, pengelolaan batubara migas harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam wujud negara harus memperoleh bagian lebih besar daripada keuntungan mereka. Ya, pajak dan royalti yang dibayar oleh perusahaan batubara harus lebih tinggi daripada keuntungan bersih yang mereka terima. Sebagaimana dipraktek di industri migas. Dengan kontrak bagi hasil, investor manapun welcome datang ke Indonesia. Boleh, dan kita permudah mereka datang ke Indonesia, investor migas itu. Kontrak bagi hasil, lu dapat 35%, gua 65% kata negara. Oke, terima. Jalan, indah, bagus, produksi minyak tinggi. Dari 200.000 menjadi 1,7 juta barel per hari. Semua investor raksasa asing masuk ke Indonesia. Dipermudah. Tidak boleh dikasih pajak, dibebani pajak sebelum berproduksi. Nah sekarang, Undang-Undang Migas, pasal 31, mohon maaf. Nggak ngerti saya konseptornya siapa nih, pasal 31 Undang-Undang Migas ini, dibebani pajak. Investor itu sebelum berproduksi masih pada tahap eksplorasi. Tidak usah jadi insinyur perminyakan untuk menyimpulkan bahwa undang-undang migas ini tidak disukai oleh investor. Lebih-lebih lalu perizinannya panjang. Dulu sebelum undang-undang migas, izin itu dihandle oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sekarang kuasa pertambangan di pemerintah, emangnya pemerintah berbisnis kagak bisa. Ini inti masalah perminyakan kita, undang-undang yang salah. Saya sudah kasih tahu pemerintah cabut undang-undang ini. Kan 2 kali DPR, mohon maaf, saya juga pernah di DPR 2 kali gagal. Sekarang gunakan kekuasaan presiden menggunakan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mencabut undang-undang yang membuat produksi anjlok. Mana ada investor masuk kalau begitu caranya, meskipun pasal 31 itu di kemudian hari dicabut oleh Menteri Keuangan. Ya, tapi Menteri Keuangan itu regulasinya hierarkinya di bawah undang-undang. Ya, masa peraturan Menteri Keuangan membatalkan pasal di undang-undang. Jadi ini menimbulkan ketidakpastian, lebih-lebih Mahkamah Konstitusi di samping tidak boleh harga pasar, 17 pasal disabut termasuk membubarkan BP Migas. Ya, itu yang terjadi di Republik ini, terjadi ketidakpastian hukum. Investor lari lari dari Indonesia. Pengeboran anjlok, penemuan cadangan yang nyaris tidak ada. Ya, sekarang dijanjikan produksi 1 juta nanti tahun 2030. Come on, mana investor yang mau ngebor?
Ya, nah ini rakyat harus tahu, tidak boleh diumpetin fakta ini. Ya, jadi saya ingin katakan, mari kita kembali ke konstitusi pasal 33 UUD 45 di mana itu dikuasai negara. Ya. Kalau migas kebetulan anjlok, tolonglah batu bara itu dibenahi agar mereka bayar pajak dan royalti lebih besar daripada keuntungan bersih mereka. Baik. Itu usulan saya. Ditariknya lebih jauh ke hulu, tetapi di sini nanti akan kita coba elaborasi seperti apa kemudian distribusinya, termasuk tadi yang sudah disampaikan, karena subsidinya semakin tinggi, undang-undangnya juga bermasalah 9 tahun pasca putusan MK, masih belum juga ada kelanjutannya. Sesaat lagi kita akan lanjutkan bagaimana kemudian BPH Migas berupaya untuk bisa membuat agar distribusi terutama solar ini bisa semakin lancar. Sesaat lagi tetap bersama kami.